Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT jurnal dari kami, yaitu yang berjudul Standarisasi Ekstrak Air Daun Jati Belanda dan Teh Hijau. Selanjutnya, pada slide pertama, obat tradisional dibuat dalam bentuk ekstrak karena tanaman obat tidak lagi praktis jika digunakan dalam bentuk bahan utuh. Ekstrak tersebut bisa dalam bentuk ekstrak kering, ekstrak kental, ekstrak cair, yang proses pembuatannya disesuaikan dengan bahan aktif yang dikandung serta maksud penggunaannya. Selanjutnya, morfologi tanaman jati. Morfologi tanaman jati memiliki tinggi yang dapat mencapai sekitar 30-45 meter dengan pemangkasan batang yang bebas cabang dapat mencapai antara 15-20 cm. Diameter batang dapat mencapai 220 cm. Kulit kayu kasar berwarna coklat atau abu-abu yang mudah terkelupas. Pangkal batang berakar papan pendek dan bercabang sekitar 4. Pohon besar dengan batang yang bulat lurus, tinggi total mencapai 40 meter. Sementara varian jati belimbing memiliki batang yang berlekuk atau beralur. Kulit batang coklat kuning keabu-abuan, terpecah-pecah dengan dalam alur memanjang batang. Pohon jati atau Tectona grandis dapat tumbuh meraksasa selama ratusan tahun dengan ketinggian 40-45 meter dengan diameter 1,8-2,4 meter. Berikutnya klasifikasi tanaman jati menurut Herbarium 2011. Regnum Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Angiospermae, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Tectona, spesies Tectona grandis LF. Manfaat tanaman jati yaitu daun dimanfaatkan sebagai alat pembungkus, misal makanan atau bahkan alat pembungkus tempe. Dapat digunakan sebagai pewarna dalam pengolahan gudeg. Daun jati kering digunakan sebagai alas pada kandang ternak. Selain itu dapat digunakan sebagai pewarna dalam pengolahan telur merah, di mana warna yang dihasilkan tidak terlalu tua dan tidak terlalu cerah, karena telur yang diwarnai tidak menggunakan bahan kimia. Kayu jati dikenal sebagai kayu yang paling berkualitas, kuat dan tahan rayap. Kayu tersebut umum digunakan sebagai bahan baku furniture. Ranting atau dahan jati umumnya digunakan sebagai kayu bakar, dan akar dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan. Baik, slide selanjutnya yaitu morfologi tanaman teh hijau. Morfologi tanaman teh hijau atau Camellia sinensis, suatu tanaman yang berasal dari famili Theaceae, merupakan pohon berdaun hijau yang memiliki tinggi 10-12 meter di alam bebas dan tinggi 0,6-1,5 meter jika dibudidayakan sendiri. Daun dari tanaman ini berwarna hijau muda dengan panjang 5-30 cm dan lebar sekitar 4 cm. Tanaman ini memiliki bunga yang berwarna putih dengan diameter 2,5-4 cm dan biasanya berdiri sendiri atau saling berpasangan dua-dua. Buahnya berbentuk pipih, bulat dan terdapat satu biji dalam masing-masing buah dengan ukuran sebesar kaca, menurut Mahmud 2010. Baiklah, pada slide selanjutnya yaitu klasifikasi tanaman teh hijau menurut Putra 2015. Kingdom Plantae, subkingdom Trachyogynta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Dilenidae, ordo Thales, famili Theaceae, genus Camellia, spesies Camellia sinensis. Berikutnya manfaat tanaman teh hijau. Komposisi senyawa-senyawa dalam teh hijau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan ekstrak daun jati Belanda dan ekstrak air teh hijau. Ekstrak distandarisasi dengan 2 parameter, yaitu parameter spesifik dan parameter non spesifik. Standarisasi adalah suatu proses penetapan sifat berdasarkan parameter-parameter untuk mencapai suatu derajat yang sama. Penentuan parameter spesifik meliputi uji ekstrak, uji organoleptis, kadar senyawa yang larut dalam air dan dalam metanol,
kadar flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin. Parameter non-spesifik meliputi susut pengeringan, kontaminasi mikroba, kadar abu total, kadar abu tidak larut alam, dan kontaminasi logam. Baiklah, selanjutnya penentuan kadar air pada ekstrak bertujuan untuk memberi batasan minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air dalam bahan atau ekstrak. Makin tinggi kadar air, makin mudah untuk ditumbuhi jamur kapang sehingga dapat menurunkan aktivitas biologi ekstrak dalam masa penyimpanan. Kadar air tergantung pada waktu pengeringan Simplicia, makin sering makin kecil kadar airnya. Prinsipnya yaitu menguapkan air yang ada pada sampel atau dengan cara pemanasan pada suhu 105 selama 5 jam. Atau pada umumnya kandungan kadar air yang dipersyaratkan adalah kurang dari 10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar air dan daun jati Belanda 0,96% dan teh hijau 2,80% memenuhi standar mutu. Penentuan kadar abu diukur dengan memasukkan ekstrak ke dalam tanur dengan temperatur 450 derajat Celcius sampai terbentuk abu. Kadar abu ditentukan dalam persen terhadap bobot awal. Kadar abu total juga dapat digunakan sebagai landasan untuk mengetahui kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai akhir pembuatan ekstrak. Hasil kadar abu total jati Belanda sebesar 37,62% dan teh hijau 36,84%. Kadar abu tidak larut asam yaitu pada jati Belanda sebesar 2,55% dan teh hijau 3,54%. Kesimpulan, ekstrak jati Belanda dan teh hijau berdasarkan pengujian standarisasi meliputi parameter spesifik dan non-spesifik, memenuhi standarisasi mutu bahan baik. Baiklah, itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata